Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sekarang ketemu lagi dengan Miss Veronica dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Kita pelajari halaman 46 sampai 48. Yuk buka bukunya ya nak. Bagian C, halaman 46 ya. Mencermati kalimat tanggapan, saran, kritik dan pemecahan masalah dari gambar dan teks. Amatilah kedua gambar berikut dengan seksama. Lihat ada dua gambar di sana. Lingkungan dari kedua gambar tersebut sangat berbeda. Pada gambar pertama, tampak lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Tanaman tumbuh dengan subur dan terawat dengan baik. Selain itu, tidak ada sampah yang berserakan. Sebaliknya, pada gambar yang kedua, terlihat lingkungan rumah yang kotor dan kumuh. Sampah-sampah berserakan, tanaman layu dan tidak dirawat dengan baik. Menurut saya, lingkungan pada gambar kedua tidak sehat untuk dihuni. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita juga terjaga. Warga dapat bekerja sama membersihkan lingkungan rumah dengan anggota keluarganya di rumah. Nah, kalimat menurut saya lingkungan pada gambar kedua tidak sehat untuk dihuni itu adalah kalimat kritik. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita juga terjaga. Itu adalah kalimat saran. Warga dapat bekerja sama membersihkan lingkungan rumah dengan anggota keluarganya di rumah. Itu merupakan kalimat solusi. Tanggapan merupakan gagasan, pikiran, atau ide tentang suatu peristiwa. Di akhir tanggapan, kita bisa memberikan kritik, saran, serta solusi atau pemecahan masalah. Kalimat tanggapan adalah suatu bentuk sambutan berupa komentar, kritik, persetujuan, atau penolakan terhadap suatu pernyataan atau peristiwa yang kita ketahui. Secara umum, kalimat tanggapan terbagi menjadi dua jenis, kalimat tanggapan positif dan kalimat tanggapan negatif. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang nenek tua yang ditolong oleh petugas di saat bencana alam banjir. Mari kita simak kalimat tanggapan positif dan negatif. Kalimat tanggapan positifnya adalah petugas itu sangat baik karena membantu orang tua yang terjebak banjir. Semoga mereka bisa membantu orang lebih banyak lagi. Sedangkan kalimat tanggapan negatifnya adalah biarkan saja mereka terjebak banjir. Itu salah mereka sendiri, punya rumah yang letaknya di daerah yang rawan banjir. Pendapat yang menyatakan setuju atau tidak setuju juga merupakan suatu tanggapan. Anak-anakku yang solih-solihah, berikanlah tanggapan yang baik dan sopan ya. Tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga,
Jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Kritikan adalah ungkapan terhadap suatu hal yang disertai uraian alasan dan pertimbangan mengenai baik buruknya suatu hal. Dalam pembelajaran kali ini, kamu akan menanggapi suatu persoalan serta memberikan saran dan pemecahannya atau solusinya. Yuk, lebih jelasnya kita baca cerita berikut ini. Senjata makan tuan. Namaku Adi. Aku mempunyai pengalaman yang masih kuingat sampai sekarang. Begini ceritanya. Siang itu, saat jam istirahat tiba, aku, Alex, dan Ratna hendak ke kantin untuk makan bersama. Aku membawa pisang yang diberikan ibuku tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah. Aku makan dengan asyiknya. Setelah makan pisang, aku langsung membuang kulitnya ke sembarang tempat dan terus berjalan menuju kantin. Tiba-tiba, Alex menepuk punggungku dan berkata, "Hai Di, makan pisang ya makan pisang, tetapi kulitnya jangan dibuang sembarangan begitu saja dong. Bagaimana kalau nanti ada orang yang terpeleset karena ulahmu itu?" Ratna juga ikut menasehatiku, tetapi mereka tidak kupedulikan. "Ah, biarkan saja. Yang penting bukan aku yang terpeleset," jawabku dengan cuek. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju kantin untuk makan. Beberapa menit kemudian, bel berbunyi. Tanda anak-anak harus kembali ke dalam kelas. Aku sudah selesai makan bersama teman-teman. Mendengar suara bel, aku dan teman-teman segera berlari menuju kelas. Tiba-tiba, sret, brak. Aku terpeleset dan jatuh. Badanku sakit dan malu sekali rasanya. Teman-teman yang melihatku terjatuh malah menertawakanku. Sambil menolongku, Alex dan Ratna berkata, "Kamu tidak menuruti nasihat kami tadi. Jangan buang kulit pisang sembarangan, akhirnya kamu sendiri yang kena akibatnya." Aku menyadari kesalahanku. Aku pun meminta maaf kepada mereka dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku. Alex dan Ratna tersenyum mendengar pengakuanku. Segera aku pungut kulit pisang tadi dan membuangnya ke tempat sampah. Demikian dulu ya video pembelajaran Miss kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you.